Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teknologi Bawah, Dr. Dayang Sutajaya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dharma Persada, Bapak Menteri. Yang terhormat pengurus Yayasan Masih Sakura. Yang terhormat para tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini dapat hadir undangan baik online maupun offline pada acara penandatanganan MOU Universitas Sumbawa dengan Universitas Dharma Persada. Kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa ada dalam kesehatan. Untuk menghemat waktu sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama menyaksikan profil Universitas Dharma Persada dan Universitas Teknologi Sumbawa. Dipersilakan. Selamat datang di Universitas Dharma Persada, UNSADA. UNSADA adalah sebuah universitas di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Melati Sakura di bawah naungan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Universitas Dharma Persada dikenal dengan 3 slogan, yaitu Trilingual, Monozukuri, Energi Terbarukan. Universitas Dharma Persada memiliki visi dan misi sebagai berikut. UNSADA secara resmi berdiri pada tanggal 6 Juli 1986 atas prakarsa dan dukungan organisasi Perhimpunan Alumni dari Jepang, Persada. Saat ini, UNSADA dipimpin oleh Dr. Tri Marjoko, SEMA. UNSADA memiliki gedung utama dengan berbagai macam fungsi. Pendaftaran mahasiswa baru bisa dilakukan dengan datang langsung ataupun secara online dengan cara membuka situs di www.pmb.unsada.ac.id. Biro Akademik, Biro Umum dan Pengadaan, Solution Center, untuk memudahkan proses registrasi, penilaian, serta pemantauan kegiatan akademis mahasiswa, UNSADA memiliki sistem informasi akademik online. Di gedung rektorat ini juga terdapat unit LPK UNSADA. UNSADA memiliki perpustakaan dengan koleksi berjumlah kurang lebih 19.000 buku. Perpustakaan UNSADA juga bekerja sama dengan beberapa lembaga. UNSADA menyelenggarakan pendidikan diploma, sarjana, dan pasca sarjana, Fakultas Sastra dengan 5 program studi. Fakultas Sastra juga memiliki laboratorium bahasa dengan fasilitas multimedia terkini. Selain itu, terdapat ruang tatami dan sodo untuk mendukung studi mahasiswa sastra Jepang. Fakultas Teknik terdiri dari Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Teknik Mesin. Untuk mendukung riset dan studi, Fakultas Teknik juga memiliki berbagai laboratorium dengan peralatan canggih. Di antaranya adalah Laboratorium Desain Manufaktur, Laboratorium Material Industri, Laboratorium Cisco,
laboratorium robotik, dan banyak laboratorium lainnya. Fakultas Teknologi Kelautan yang terdiri dari teknik perkapalan dan teknik sistem perkapalan. Fakultas Ekonomi di Unsada terdiri dari manajemen dan akuntansi. Fakultas Ekonomi memiliki berbagai macam laboratorium seperti bank mini, galeri investasi, juga laboratorium akuntansi. Unsada juga memiliki sekolah pasca sarjana dengan peminatan studi energi terbarukan. Sekolah pasca sarjana memiliki beberapa laboratorium seperti Laboratorium Energi Surya, Laboratorium Pendingin, dan Laboratorium Solar Cooling. Dalam masa pandemi ini, Unsada memberlakukan protokol kesehatan kepada setiap orang yang akan memasuki kampus Unsada. Unsada juga memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa yang merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk menyalurkan potensi, kreativitas, mengembangkan soft skill, serta hard skill mereka. Biaya di Unsada itu sangat terjangkau. Sistem pengajarnya sih seru banget. Adanya ruang baca. Yang kedua, adanya galeri investasi, tempat untuk menanam saham. Ada beberapa beasiswa yang pertukaran pelajar ke luar negeri dan di sini juga trilingual. Tenaga yang tersedia di Universitas Dharma Persada sangatlah mumpuni. Ada beberapa pengajar yang dari luar negeri. Kita benar-benar diajarin supaya paham gitu. Terus memang menyesuaikan sama kapasitas mahasiswanya. Unsada mendapat dukungan dari universitas luar negeri serta bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan dalam dan luar negeri untuk program magang atau beasiswa. Para generasi muda, dengan tayangan sebelum ini, kita siap didik untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menjawab tantangan ke depan 4.0, 4.1, 5.0, dan seterusnya. Kita akan tantang, kita akan hadapi tantangan teknologi maupun tantangan persaingan global bersama-sama dengan mitra-mitra Jepang kita. Good luck! Indonesia is an archipelago country which consists of 1,000 islands, and it is also known as the 4th populated country in the world. One of the little unknown islands called Sumbawa is part of it and located in the middle of Lesser Sunda Islands, with Lombok to the west, Flores to the east, and further to the southeast is Sumba. Universitas Teknologi Sumbawa, UTS, located in the rural setting area of the city of Sumbawa,
has become a comfortable place for learning for students and to become well-rounded and beneficial for the universe. UTS has postgraduate programs in management and also undergraduate programs that consist of 6 faculties: engineering, economics and business, agricultural technology, communication, biotechnology, and psychology. In total, UTS has 14 study programs. UTS is offering fully funded scholarships for undergraduate and postgraduate programs for international students through Global Ambassador Scholarship Program for 2020 to 2021. This program has attracted 2,477 applicants nationwide. Supported by proficient lecturers, graduated from national and international reputable universities makes UTS adaptable for global needs. The students are encouraged to explore beyond their limits and actively participate to the national and international events. By taking part in organization, it helps students to enhance their school experience and to become well-rounded individuals. UTS academicians are actively participating in various competitions, both national and international, such as research grant competition. UTS is holding the 183rd place as National Webometrics and 6th place in the Nature Index for Research in 2020. Sumbawa University of Technology has a vision of being an enjoyable and comfortable home of learning to well-roundedly grow as human, benefiting the universe. We offer a global perspective and rooted practice to academia through learning, research, and community services. UTS is the right place for you to explore your potential, connect you to the emerging world, and give back the benefit to the society. Furthermore, UTS is ranked second best university in West Nusa Tenggara. One of the key components for receiving all the achievements is that UTS has built solid collaboration with national and international institutions. Join us to grow and to be more contributive to the world. Sumbawa University of Technology. Grounded and global. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan. Selanjutnya acara berikutnya adalah pembacaan naskah MOU akan disampaikan oleh pihak Universitas Teknologi Sumbawa oleh Ibu Nurnaningsi SCMO. Dipersilakan. Nota kesepahaman antara Universitas Teknologi Sumbawa dan Universitas Dharma Persada tentang Tridharma Perguruan Tinggi nomor 011-UTS-MOU-2-2023 nomor 003-PKS-Unsada-3-Romawi-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 1 bulan Maret, tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Hairul Hudaya PhD, selaku Rektor Universitas Teknologi Sumbawa atau UTS, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UTS sesuai dengan surat keputusan Yayasan Deamas nomor 227-DM-SK-RTY-2 Romawi-2020 tanggal 14 Februari tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor UTS
yang berkedudukan di Jalan Raya Olat Maras, Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 84371. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Dr. Tri Marjoko SEMA selaku Rektor Universitas Dharma Persada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Persada sesuai dengan surat keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Melati Sakura nomor 47 KPTS KU YMS 1 Romawi 2020 tanggal 1 Januari 2020 yang berkedudukan di Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menandatangani MOU di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan studi lanjut. MOU ini berlaku sejak ditandatangani hingga 1 Maret 2025 dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari MOU ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari MOU ini. Demikian MOU ini dibuat dalam 2 rangkap asli dan di atas kertas bermatre, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Masing-masing pihak memegang satu asli MOU ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua pihak. Pihak pertama, Hairul Hudaya PhD. Pihak kedua, Dr. Tri Marjoko SEMA. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita melihat acara nanti yaitu penandatanganan naskah MOU oleh Rektor Universitas Teknologi Sumbawa dan Rektor Universitas Dharma Persada kepada Bapak Dr. Hairul Hudaya dan Bapak Dr. Tri Marjoko dipersilakan maju ke tempat yang disediakan. Yang kami hormati Bapak Ustaz Teknologis dan kami buat pesta Ya, terima kasih. Mungkin di screenshot di sana juga.
Terima kasih Bapak Rektor Universitas Dharma Persada dan Bapak Rektor UTS. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa. Kepada yang terhormat, Bapak Rektor, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, Rektor Universitas Dharma Persada, Bapak Dr. Trimar Joko, yang kami hormati para pimpinan, wakil rektor, direktur dari partner kami Universitas Dharma Persada. Yang saya kenal di sini ada Direktur Pasca Sarjana, Sekolah Pasca Sarjana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Asnaltio Asman yang telah memberikan fasilitasi ya. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kami bersama Dr. Aep bertemu di Dewan Energi Nasional. Dan yang kami hormati di sini kami hadir ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Hairul Hudaya sebagai rektor. Di sebelah saya ini ada Ibu Nurul Izati sebagai wakil rektor bidang kerjasama. Kemudian juga sebelah kanan saya ini ada direktur kerjasama. Kemudian di teman-teman di belakang di bagian kerjasama dan juga di teman-teman dari Humas. Pertama, kami sangat bersyukur, alhamdulillah bisa melakukan penandatanganan kerjasama ini walaupun memang secara online, tapi namun tidak mengurangi daripada nilai proses kerjasama ini. Jadi sangat bersyukur kita bisa bersilaturahmi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dr. Asnaltio Asman dan Dr. Aep yang sudah memfasilitasi kegiatan ini gitu. Kami baru tahu bahwa Dr. As ternyata kemarin sempat sakit dan mudah-mudahan kita doakan bersama semoga lekas pulih dan Pak Dr. As, amin. Ya, jadi terus terang kami kemarin agak hilang kontak itu karena ternyata beliau sedang sakit. Ya, kami sangat betul prihatin dan juga mendoakan mudah-mudahan segera lekas pulih Bapak untuk recovery-nya. Selanjutnya ini adalah babak baru di mana ketika saat ini memang pemerintah melalui Kemendikbudristekdikti itu meminta untuk kita lebih banyak berkolaborasi di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dengan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sama-sama tumbuh bersama untuk sama-sama memajukan pendidikan tinggi kita. Nah, kami lihat Universitas Dharma Persada ini adalah universitas yang maju, terutama khususnya tadi seperti halnya di profil bidang energi terbarukannya luar biasa, dan juga di bidang monozuri ya. Itu salah satu bidang yang kemudian juga punya banyak kerjasama dengan pihak-pihak dari Jepang ya. Nah tentu saja ini bisa kita kolaborasikan bersama kami juga. Kami sebagai universitas baru yang lahir 10 tahun yang lalu, jadi tahun ini kami di Disnatalis yang ke-10, ya terus belajar dari universitas-universitas yang telah lahir lebih dulu dengan pengalaman dan juga pengetahuannya yang lebih banyak tentu saja di bidang pendidikan tinggi. Jadi kami ingin banyak belajar, mungkin nanti di sisi pendidikan kita bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita bisa menjadi pertukaran pelajar dengan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Dharma Persada. Dan satu hal lagi, alhamdulillah ada satu alumni dari Universitas Dharma Persada sekarang langsung menjadi kepala program studi. Kami baru saja membuka program studi Teknik Sistem Energi untuk S1-nya dan ini adalah angkatan pertama, mereka baru semester kedua saat ini, yaitu Pak Halid ya. Pak Halid ini yang merupakan alumni daripada Dharma Persada. Nah, kami akui kualitasnya sangat baik. Jadi kami tidak meragukan sedikit pun bagaimana kualitas dari lulusan Universitas Dharma Persada. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti ke depan kolaborasi yang lebih erat lagi
bersama dosen, mungkin dosen nanti di bidang penelitian. Dan kami langsung pagi ini akan mengeksekusi satu program dengan Pak As, Dr. As. Itu insya Allah nanti beliau kita undang ke Sumbawa atas nama Apa nih? pendampingan barangkali mungkin nanti ke pemerintah daerah ya terkait penyusunan RUED dan energi transisi dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini Pak Rektor kita bisa mengeksekusi ya perjanjian kerjasama ini sehingga tidak hanya menjadi perjanjian sleeping dokumen gitu, dokumen yang tidur, tetapi kita bisa insya Allah bersama-sama untuk merealisasikan apa yang kita ingin capai bersama. Jadi dalam sebuah pepatah kuno, jika kita ingin meraih sesuatu bersama-sama, maka if you want to go fast, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kalau kita ingin gerak cepat ya sendiri aja gitu ya, lari sendiri. Tapi kalau kita ingin bersama-sama ya mewujudkan mimpi-mimpi bersama, maka untuk pergi yang jauh, maka kita harus bersama-sama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dari Universitas Teknologi Sumbawa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Khairul Hidayat. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Dharma Persada Bapak Dr. Tri Marjoko Eksma sekaligus memperkenalkan jajaran lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kehadiran Adrobi bahwa menandatanganan MOU antara Teknologi Sumbawa dengan Universitas Dharma Persada baru saja selesai dilakukan, meskipun dilaksanakan secara desk-to-desk signing. Tanggal penandatangannya juga cukup bersejarah karena kesempatan dengan peringatan Heroik Jogja kembali. Semoga dengan demikian pula dengan momentum penandatangan MOU pada saat ini sebagai salah satu tonggak kemajuan kedua universitas ini di Indonesia. Kami banyak berharap atas realisasi dari MOU ini yang pada akhirnya adalah untuk Tridharma perguruan tinggi sekaligus untuk mengakomodasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta mengakomodasi studi lanjut dalam program pasca sarjana. Baik pasca sarjana di Universitas Dharma Persada yang dalam bidang energi terbarukan atau pasca sarjana di Universitas Teknologi Sumbawa yang bergerak dalam bidang manajemen inovasi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa beserta jajaran. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada saat ini terdapat 4 fakultas di Universitas Dharma Persada, yaitu Fakultas Bahasa dan Budaya dengan 5 program studi, Fakultas Teknologi Kelautan dengan 2 program studi, Fakultas Ekonomi dengan 2 program studi. Dan sebagaimana disebutkan di awal bahwa terdapat sekolah pasar dana teknik energi terbarukan. Rangka fakultas yang ada di Dharma Persada kiranya dapat memberikan gambaran Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa dan jajarannya manakala akan memberikan mahasiswanya dalam adapun untuk keperluan pengenalan lebih lanjut terhadap energi terbarukan kami mempunyai unit smart grid system kiranya dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk praktikum ataupun studi lanjut bagi lulusan S1 UTS di sekolah pasca sarjana. Dengan adanya MOU ini maka daftar S2 yang berasal dari lanjut tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa program S2 yang berada di bawah sekolah dan Persada ini sebagian besar mahasiswanya adalah para karyawan. Nah, hal ini sesuai dengan tagline kami, belajar sambil bekerja. Dalam menempuh pendidikan S2 tersebut dapat
dapat dilakukan baik secara offline, online, maupun hybrid. Ruang lingkup program studi ini adalah sesuai dengan program sampai target zero emission, itu melalui sisi energi yang mengedepankan baru. Untuk itu, peluang tersebut kiranya perlu diambil oleh generasi muda sebagai Indonesia karena masing daerah mempunyai keunikan sendiri-sendiri dalam pengembangan potensi energi terbarukan yang dimilikinya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa dan jajaran, meskipun MOU ini dilaksanakan secara desk to desk saya ini, kiranya tidak mengurangi makna kerjasama sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah realisasi. Selain perjalanan pendidikan, maka kerjasama pendidikan bersama di kolaborasi UTS dengan Unsada dalam investasi mendapatkan dana pendidikan bersama kiranya diwujudkan, khususnya untuk pengabdian masyarakat untuk pendidikan di daerah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, untuk budaya kerjasama maupun realisasi dari MOU ini, maka dari kami, saudara direktur sebagai konteks person. Yang terhormat Bapak Rektor UTS dan jajaran, dalam mana suatu ketika Bapak Rektor dan jajaran berada di Jakarta sebagai kunjungan bertugas karena atau sedang disebutkan dengan kehadiran mantan Perdana Menteri Jepang, Mr. Fukuda, mohon maaf dan saat itu. Demikian sambutan ini kami sampaikan juga banyak harapan dari sisi dapat diwujudkan sejalan dengan berjalannya waktu guna kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di lintas bawah dan beberapa sadar pada semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan karena dan itu lanjut taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Bapak Rektor UTS kami ingin memperkenalkan jajaran Universitas Dharma Persada. Yang pertama Bapak Paul Sendiri sebagai wakil rektor 1 dan akademis dan bersama. Yang kedua Bapak Agus Salim Basuki sebagai wakil rektor 2 di bidang SDM dan keuangan. Yang ketiga dan tidak hadir pada kesempatan ini Pak Sakit. Berikutnya sebenarnya sudah Bapak kenal Pak Asnafio Asman sebagai Direktur Pasca Sarjana. Selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Teknologi Kelautan, Bapak Arya. Selanjutnya Dekan Fakultas Teknik, Bapak Ade. Selanjutnya Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya, ya. Selanjutnya Pak Kaprodi, Pak Kaprodi Teknik yang diperlukan. Pak Rojak sebagai Sekretaris Universitas, Pak Bangun dari Teknik Energi Terbarukan, sebagai Kepala Biro Humas, Pak Yos sebagai Kepala Bagian Protokol, Pak Isran sebagai LPP, LPP, dan dengan staf kami. Demikian kami ingin memperkenalkan saudara kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor Dharma Persada setelah memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan jajaran. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, baik yang ada di Subang maupun di Jakarta, untuk keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita besar. Malah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Untuk pembacaan doa, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Yusran Hanif Emsos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rahman, Kau yang Maha Adil dan berhikmat, kepadamu jua kami bersalawat dan kepadamu kami dan kesempatan berkata berkatlah kemampuan laksanakan suci atas dan kepada kawan sama antara universitas dan masyarakat. Untuk itu ya Allah, berikanlah rahmat dan juga mudahkan. Amin. Allahumma ya Tuhan kami, pelaksanakan kesepakatan bersama ini, terutama dalam berikan kami sebagai pengelola kebajikan tempat hamba yang ada menuntut ilmu. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan bimbingan kekuatan asal sehingga kami dapat kami menjalankan semua proses dengan lancar dan membuatkan berikanlah bahan dan membawa dampak positif. Ya Allah yang Maha, tunjukkanlah kepada kami dan berikanlah kami membuat kesempatan dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah dan berikanlah kami kemampuan. Ya Allah, hanya kepada mengingatkan dan Ya Allah yang Maha Suci, tanamkanlah sifat rahmi dalam ini rasa persatuan dan rasa kasih sayang di antara rasa kecintaan kepada Tuhan agar kami tetap terjadi. Rabbana taqabbal minna Rabbana atina Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara berakhir, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan kami memberikan kesempatan juga untuk yang tali silaturahmi mungkin Bapak Ibu dari Sumbawa juga di luar dari acara ini akan berbincang-bincang. Terlebih dahulu kami untuk foto bersama. Mohon izin Aba-aba. Baik, ya. 1, 2, belum kelihatan Pak Bangun sama itu. Pak Bangun boleh bisa dikit Pak. Maju dikit Pak Bangun, sip. Ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 3, 2, 1. Boleh jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berakhirnya doa bersama dan foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini mendapatkan bertambah suatu berikutnya. Terima kasih. Kami tidak mengurangi rasa hormat Bapak Rektor atau dari jajarannya
mungkin dalam acara silaturahmi kami memberikan kesempatan Bapak dari Sumbawa terlebih dahulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Rektor dan seluruh jajaran dari Universitas Dharma Persada. Kami sangat senang sekali hari ini. Ya, di samping saya ada Pak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Kerjasama, kemudian Wakil Rektor di bidang Mohon izin Bapak, volume dari Sumbawa dibesarkan bisa Pak? kenalan saya sendiri. Saya adalah dosen di Universitas Indonesia. Ya, saat ini di Departemen Teknik Elektro, ya, Fakultas Teknik UI. Nah, sejak 2020 di bulan Februari yang lalu. Ada telepon masuk di sini, jadi Gubernur Nusa Tenggara Barat ya mendirikan kampus ini, jadi sementara ini hijrah ke Sumbawa gitu ya. Kurang lebih udah hampir 3 tahun ini, tinggal 1 tahun lagi dia baru lulus dari Unsada S2-nya, kemudian karena kami mencari dosen dan kebetulan Mas Halid ini adalah orang Sumbawa asli gitu, sehingga beliau kemudian mau pulang kampung halamannya ke sini dan kemudian sekarang beliau sebagai kepala program studi Teknik Sistem Energi di UTS ini gitu. Jadi teman-teman ini, sahabat-sahabat saya di sini memang masih sangat punya semangat yang tinggi gitu ya. Sehingga memang alhamdulillah kampus ini berkembang sangat pesat. Meski kami di Indonesia Timur, saat ini program studi yang kita miliki ada 31 sebenarnya. Tadi kalau dalam video tadi, itu video tahun 2020 belum sempat kami update. Jadi kami punya 31 program studi saat ini. Jadi 30 program studi sarjana, 1 program studi magister manajemen inovasi. Jadi ini juga program studinya masih baru gitu ya. Jadi memang angkatan pertama baru saja mulai gitu. Banyaknya sekarang di semester yang kedua. Ya, ada juga yang sudah seperti peternakan, perikanan itu sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu kita bentuk. Jadi kerjasamanya saya pengen langsung erat gitu ya. Jadi nanti kami akan organize untuk acara seminar khususnya di bidang energi ya. Nanti ingin menghadirkan Pak Direktur Sekolah Pascasarjana yang juga anggota Dewan Energi Nasional, Dr. As, untuk kemudian bisa hadir di Sumbawa gitu ya, memberikan pencerahan-pencerahan. Kami juga mengundang Pak Rektor dan seluruh jajaran barangkali bisa ke Sumbawa, tapi kalau ke Sumbawa itu kalau bisa jangan 1 hari, Prof, tapi misalnya seminggu gitu, sambil liburan, sambil menikmati alam Sumbawa yang menurut saya sih nggak jauh kalah berbeda dengan Lombok atau dengan Bali ya. Jadi kalau dari Jakarta, Prof, kita bisa mengambil penerbangan pagi jam 6 atau jam 5 pagi, kemudian transit di Lombok sebentar 30 menit, kemudian 30 menit menggunakan pesawat yang lebih kecil, pesawat ATR, kemudian menuju ke Sumbawa. Ya, jadi kira-kira mungkin jam 9 pagi sudah sampai di Sumbawa. Nah, kemudian ya nanti kita bisa silaturahmi dengan pemerintah kabupaten. Syukur-syukur ada Pak Gubernur juga bisa hadir di sini gitu. Kalau beliau kan kantornya di Mataram, kalau sedang di Sumbawa karena rumahnya di Sumbawa, jadi sering pulang juga ke Sumbawa. Nanti kami bisa arrange untuk bisa silaturahmi juga dengan Pak Gubernur. Atau kalau perlu juga kita bisa silaturahmi dengan pemerintah kabupaten. Kebetulan pemerintah kabupaten ini wakil bupatinya salah satu founding fathers UTS juga. Adiknya Pak Gubernur, Dr. Zul, yaitu Ibu Novi. Nah, beliau sekarang wakil bupati di Sumbawa. Jadi barangkali bisa kolaborasi juga, bisa kita connecting the dots gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan dengan pemerintah daerah, barangkali saya tahu dengan keahlian
Unsada yang luar biasa di bidang energi terbarukan bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun dengan pemerintah kabupaten gitu. Jadi provinsi maupun kabupaten, insya Allah kita bisa menjembatani juga jika memang ada kerjasama yang mungkin bisa di-generate gitu. Kemudian yang lain-lain tentu saja kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kita bisa lakukan. Kebetulan kampus kami ini termasuk kampus yang pionir MBKM ya. Jadi pada saat Mas Nadiem waktu itu membuka MBKM di bulan Januari, kemudian saya jadi rektor itu di Februari, kami langsung merubah kurikulum yang menyesuaikan dengan tantangan 4.0, dan di bulan Mei itu sudah siap ready dengan MBKM. Jadi kami bulan September tahun 2020 ketika semester baru masuk itu kami sudah menerapkan MBKM. Salah satunya yang besar itu adalah namanya program Merdeka, yang kita singkat itu sebenarnya Merdeka itu singkatan dari membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mahasiswa kami kurang lebih ada 15 sampai 20 orang, mereka membangun desa selama kurang lebih 1 semester. Nah, saat ini sudah lebih dari 80 desa yang sudah kita cover di program ini. Di Sumbawa ini ada 150 desa, 159 yang tercover ini sudah 80-an, dan produknya itu banyak sekali. Jadi produknya ada produk-produk yang dihasilkan dari potensi desa sekarang lebih dari 250 produk yang dihasilkan oleh mahasiswa kita. Kalau KKN itu kan hanya 1 bulan atau 40 hari, kalau ini hampir 1 semester dan direkognisi sebanyak 20 SKS. Jadi kalau barangkali nanti ada mahasiswa-mahasiswa Unsada yang ingin semacam itu gitu ya, karena jelas kalau di kota sama desa ini tantangannya berbeda. Jadi kalau misalnya ingin melakukan hal yang sama, membangun desa, kami bisa kolaborasi. Jadi nanti dengan mahasiswa-mahasiswa UTS gitu, mungkin beberapa bulan bisa di tempat kita gitu di sini. Nanti kita bisa bantu masalah akomodasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa kolaborasi, sebenarnya bisa seperti itu juga. Nah, hal ini pernah terjadi dengan UI kemarin. Jadi UI itu punya program UI Membangun Bangsa, UMN, Membangun Nusa. Mereka mahasiswanya ada 40-an gitu, kemudian membangun salah satu desa, yang ada 3 desa yang kemarin mereka ke sini. Tentu saja ada pendanaan dari mereka juga, ditambah dengan kita bantu sebagai lokal partnernya di sini gitu. Jadi sama-sama membangun desa dengan expertise yang mereka miliki ya. Kalau itu kemarin UI itu terkait dengan sampah dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Saya kira itu yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama, dan sangat terbuka jika ada hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan. Dan terima kasih tadi ajakannya dan juga tawarannya. Kami insya Allah kalau ke Jakarta nanti insya Allah kita mampir, kita lebih banyak lagi diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Menyambut ajakan dari Pak Rektor UTS yang berkaitan dengan penelitian bersama atau joint mission, yang terutama di dalam rangka tadi pengembangan suatu kawasan. Pada waktu kami duduk di Kementerian Pembangunan dan Daerah, pernah ada satu konsep yang namanya Bank Santri, pengembangan kawasan terpadu di dalam rangka kemandirian ekonomi. Nah, barangkali konsep itu karena poin-poinnya sudah ada juga dalam satu buku, barangkali mungkin itu bisa direalisasikan. Saya pada waktu di Kementerian Desa belum sempat merealisasikan, mungkin ada suatu model. Jadi biasanya kami mencoba membuat suatu konsep model yang di-assess technical reliability system. Kemudian economic feasibility-nya seperti apa. Nah, setelah dua tema yang technical reliability, economic feasibility, baru kami melihat bagaimana social acceptability. Kalau memang konsep model tersebut bisa diterapkan baik dari teknisnya Anda, dari ekonominya visible, dari sosialnya juga diterima sebagai model. Model baru kita menyiapkan mungkin konsep ke depannya adalah diseminasi.
Nah, untuk itu barangkali kita bikin joint proposal dulu bersama-sama, kita usulkan ke Kementerian Desa ini, kebetulan banyak juga channel di sana, bisa juga diusulkan juga melalui Kementerian Desa dan pemohon daerah ketiga sebagai biasanya penyandang dana dan bekerjasama dengan Pemda setempat. Insya Allah kalau ada kawasannya yang bisa disupport oleh istilahnya ada industrinya, ada akademisinya, ada universitas, ABG ya. Government-nya barangkali merupakan suatu konsep yang applicable nanti bismillahirrahmanirrahim dilakukan pembangunan suatu daerah. Saya kira itu Pak Rektor yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ke depan suatu saat apabila memang ada kesempatan kami kunjungan apakah nanti mengajak dari Kementerian Pembangunan Daerah ketiga ataupun dari Kementerian Desa barangkali ini mungkin bisa saja kita aplikasikan, kita diusulkan sebagai suatu model konsep yang diintis oleh ABG tadi. Jadi akademisi, birokrasi ada bisnis atau industri dan juga tidak kalah pentingnya adalah dari government. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Akbar. Insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul membawa manfaat bagi kita bersama. Wabil khusus tadi Pak Dr. Asnasio menawarkan untuk S2 khusus di bidang energi, kami didukung juga oleh BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional di dalam mereka penelitian yang berkaitan dengan terutama di bidang energi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2. Apakah masih ada Pak Rektor dari Sumbawa? Iya, ini terima kasih Pak Wakil Rektor yang saya hormati. Saya kira apa yang Bapak sampaikan ini sangat relevan dan bahkan kami ingin menyambutnya langsung ini Pak. Jadi kami itu setiap semester selalu program MBKM Merdeka itu membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat kita itu dilakukan Pak. Nah, kalau memang Bapak sepertinya punya banyak sekali pengalaman di Kementerian Desa Tertinggal itu, kami sebenarnya punya proposal besar yang sebenarnya ini kalau disupport oleh Kementerian Desa dan juga disupport oleh Unsada nanti, itu bisa kemudian membuat program yang lebih besar lagi, Pak. Jadi saya paham bahwa memang Kementerian Desa ini kan punya satu tujuan juga bagaimana memajukan desa, yang kita sebut kalau di Bappenas itu namanya indeks desa membangun ya. Jadi setiap desa itu ada tahapan-tahapannya untuk bisa menjadi desa yang mandiri. Nah, di Sumbawa ini banyak desa yang masih terbelakang lah gitu ya, di bawah daripada indeks itu. Nah, jika memungkinkan, kami punya proposal besar, yaitu terkait dengan program Merdeka ini, yang kemudian kalau kita didukung oleh Kementerian Desa gitu, apakah dengan pendanaan ataupun dengan akses-akses yang lain, itu kemudian kita bisa membuat menjadi lebih banyak lagi. Katakanlah misalnya dari Unsada bisa mungkin kalau sudah ada, apakah ada program yang serupa gitu untuk mahasiswanya yang kemudian mendapatkan rekognisi. Nah, kita bisa membuat proyek bersama seperti itu. Artinya UTS juga akan banyak berperan di sana untuk bisa mengakomodasi teman-teman dari Unsada gitu untuk sama-sama nanti membangun daerahnya. Ada 5 programnya Pak yang sering kita buat. Yang pertama itu kita yang namanya OVOP, yang kita singkat OVOP, One Village One Product. Jadi setiap desa itu harus menghasilkan minimal 1 produk, di mana produk ini adalah produk yang merupakan pemanfaatan potensi desa setempat. Karena setiap desa itu ada beda-beda. Kita punya desa yang berada di pesisir, punya desa yang berada di tengah hutan, punya desa yang perkebunannya yang sangat baik, peternakannya sangat baik. Nah, nanti produk-produk itu dianalisis oleh mahasiswa-mahasiswa kita, dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, kemudian dengan pemerintah desa, karena pemerintah desa juga punya anggaran biasanya, jadi sejalan dengan itu gitu. Nah, barangkali kalau kita bisa mengajukan proposalnya, mungkin nanti kami akan lampirkan proposalnya dan rencana-rencananya. Barangkali gitu ya, nanti ada rencana dari Unsada bisa mengirimkan mahasiswanya. Nah, pendanaannya mungkin bisa kita cari dari Kementerian Desa Tertinggal atau mungkin nanti dari Kementerian Desa Tertinggal bisa membiayai programnya. Selanjutnya ada yang namanya desa wisata.
Jadi daerah-daerah Sumbawa ini, terutama daerah pinggir pantai itu kan banyak daerah yang kemudian bisa dikembangkan wisatanya. Itu mahasiswa kami coba mengembangkan juga. Terus ada desa budaya, karena budaya Sumbawa ini terus terang termasuk daerah yang kaya akan budaya. Kemudian juga desa rapi administrasi. Jadi kami membantu para desa tenaga desa itu kadang kan mereka tidak paham bagaimana birokrasi di desa supaya memberikan pelayanan yang cepat. Kemudian bagaimana birokrasi keuangannya, karena mungkin kita punya program-program studi yang terkait misalnya akuntansi dan surat menyurat gitu. Itu kadang kalau di desa itu masih sangat terkendala terkait dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, itulah yang kemudian kita fasilitasi selama kurang lebih 1 semester. Efektifnya memang 4 bulan mereka di desa itu, dan kemudian memberikan solusi-solusi untuk pengembangan desa. Nah, barangkali itu Pak kalau untuk menyambut apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak Wakil Rektor yang saya hormati. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Hairul Huda ya. Barangkali ini gayung bersambut. Mungkin tahap awal itu biasanya saya kalau waktu di BPT atau pendidikan desa melalui program tahapan pertama mereka kita setup pilot project di dalam rangka 2 kriteria yang kita oleh sistemnya seperti apa sih, teknik reliability-nya seperti dengan economic feasibility. Sampai sini dulu, nanti dari pilot project yang sudah melihat bahwa ini reliable, feasible, baru kita naikkan ke sosialisasi. Itu barangkali tahapan-tahapan dalam rangka kita mencoba mencari satu model sistem yang tadi memenuhi 3 kriteria. Saya kira mungkin diawali dengan joint R&D itu adalah barangkali kami juga di sini ada anggaran ya bersama yang barangkali itu mungkin bisa saja apakah levelnya baru, levelnya universitas, baru levelnya sudah nasional atau ya mungkin dananya sudah lumayan. Dan sebelum kita mengusulkan joint R&D itu bersama-sama dengan ke executive ataupun ke Kemdikbud. Saya kira mungkin itu Pak Prof. Nanti bisa saya ada kunjungan ke sana kita diskusikan atau Bapak ada kunjungan ke Jakarta dan konsep-konsep yang memang telah kita siapkan. Saya kira begitu dari kami. Barangkali Pak Rektor ada tambahan lagi. Saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rektor, sebenarnya dari Bapak Direktur Pascasarjana, Bapak Dr. silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil ini dan tren ke depan masalah ini bukan terutama dalam mencapai dan turun Indonesia yaitu operasi sinergi melalui yang kedua ini. Karena tadi sekaligus dari Pak ingin kita bisa temu darat khas dari kira demikian. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Mungkin sebagai penutup dari Bapak Rektor Universitas Dharma Persada, Bapak. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas juga. Setelah pada tangan ini kita sempat membahas satu kerjasama awal dan eksekusi di awal kerjasama kita, yaitu tadi dari SPS berupa penanganan energi, baik itu dari alam maupun mas sampah dan juga tadi tentang pembangunan desa
untuk bisa laksanakan yang awal-awal kerjasama ini. Tadi juga Bapak menyebut OVO Pak ya, memilih suatu produk. Kebetulan ini dari bersama terakhir. Saya sebelumnya di Kementerian Perdagangan sempat juga mendalami konsep OVO ini Pak di Jepang ya, di tempat awalnya di Koita lain. Sehingga ada beberapa proyek di daerah-daerah tertentu. Sepanjang saya berkarir di Badan Pengembangan Ekspor Nasional itu, nah itu pokok belas saya studi banding ke Thailand, sana istilahnya buat tahun itu ya juga buat tahun. Nah ini bisa selanjutnya Pak ya, setelah kita mengawali dengan bersama. Jadi dari kita dengan Pak, sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang tanda tangan ini hari ini, dan saya kira kita tidak lanjuti pelaksananya implementasi. Sekian dari kami atas nama ini saja kami mengucapkan terima kasih. Bila di Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Mohon izin Bapak Rektor dari serta jajaran dari Sumbawa, apakah masih ada yang perlu disampaikan atau kita cukupkan sampai di sini Bapak? Kalau kami cukup, terima kasih Pak. Oh, baik, terima kasih Bapak Rektor, Bapak Dr. Khairul Hidayah, dan Bapak Rektor jajaran. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ajang pada pagi hari ini kegiatan MOU atau tanganan dari dengan acara silaturahim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nilai tambah daripada hari ini. Demikian dengan berakhirnya acara silaturahim, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara hari ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kami yang membawa acara dari awal akhir ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.